Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Seorang gadis SMA tengah berjalan menyusuri tepi jalan raya di siang yang terik itu. Entah sudah berapa kali ia menyeka keringatnya yang bercucuran di dahinya, dan berulang kali juga ia mengumpat kesal. Entah apa yang membuat gadis itu kesal. Sial banget hidup gue, umpat gadis itu. Lalu ada kaleng cap badak yang terongok di dekat kakinya, dan secara refleks ia pun menendang kaleng tersebut ke sembarang arah. Klong! Au! Pekik seseorang. Mata gadis itu membulat sempurna saat kaleng yang ia tendang mengenai kepala seorang pria bule yang sedang mengecek ban mobil. Mampus gue, gadis tersebut mengumpati dirinya sendiri. Pria tersebut menatap sekelilingnya. Tatapannya berhenti saat melihat gadis SMA yang berdiri tak jauh di sana dengan mata yang juga menatapnya. Dan ia yakin jika gadis tersebutlah yang melempar kaleng tersebut. "Hei you!" teriak lelaki tersebut. "Tuh kan dia marah, mampus gue," batin gadis itu. "I'm sorry, mister," ucap gadis tersebut sudah sangat ketakutan. Gadis tersebut benar-benar sangat takut dan berniat untuk melarikan diri, apalagi sorot mata tajam itu terlihat sangat menakutkan. Sorry, ya pikir kepala Eke ini tong sampah, hah? Ngek, ketakutannya luntur seketika saat mendengar pria itu berbicara, dan kedua mata gadis itu menerjapkan matanya berulang kali dan juga mengusap kedua telinganya berulang kali. "Maaf," gadis itu berucap sambil menahan tawanya. "Kupingnya budek ya? Ya ami dong capek deh Eke," ucapnya dengan gaya gemulai. Ganteng-ganteng gemulai, batin gadis tersebut masih menahan tawanya. Ya denger nggak?" "Iya, maaf, tante," ucap gadis itu. "Ya ampun, yang benar saja, aku memanggilnya tante," batin gadis itu tergelak. Tante, ya pikir Eka tante girang," sewotnya. "Iya, maaf, panggil Eke Miss M, ya paham?" potongnya cepat. "Iya, Miss M," gadis itu berucap sambil menahan tawanya. "Sekali lagi, maaf ya, Miss." "Yes, sudah sana, ye bolos sekolah, yes," ucap Emma saat memperhatikan gadis itu memakai seragam sekolah. Ucapan Emma membuat gadis itu berubah sendu, tapi Emma tidak memperdulikannya dan kembali lagi mengotak-atik ban mobilnya. Sepertinya pria gemulai itu akan mengganti ban mobilnya. Karena merasa bersalah, gadis itu berjalan mendekati Emma. "Miss, sepertinya mobilmu mogok atau pecah ban," jawab Emma cepat. Yami dong, lihat kuku-kuku cantik Eike pada soak. Emma menunjukkan kuku cantiknya kepada gadis itu. "Ya ampun, kukunya bagus sekali, pasti perawatannya mahal. Aku yang perempuan saja kukuku seperti kuli bangunan," batin gadis itu terkagum ketika melihat kuku cantik Emma terlihat lecet. "Boleh bantu nggak, Miss?" tanya gadis itu. "Ganti ban?" Gadis itu mengangguk. "Ye yakin?" Gadis itu mengangguk lagi. "Terserahlah, yang penting beres." Ya, ami dong, hari ini panasnya cetar membahenol." Emma mengipasi wajahnya dengan telapak tangannya. "Miss duduk di sana saja, biar aku yang mengerjakannya." Gadis itu menunjuk pohon besar yang tumbuh di dekat trotoar jalan. "Nggak usah disuruh, Eke juga tahu keles," jawab Emma, lalu menyibakkan rambut cepaknya, kemudian berteduh di bawah pohon yang rindang itu. Songong," gumam gadis itu, sambil meletakkan tasnya di atas kap mobil. Gadis itu terlihat lihai mengganti ban mobil walau hanya sendirian.
Tuh bocah kesurupan jin apa yes? Batin Emma saat melihat gadis itu mampu mengangkat ban mobil yang berat itu. Setengah jam berlalu, akhirnya gadis itu selesai mengganti ban mobil tersebut. Miss, sudah selesai, panggil gadis tersebut sambil menepuk tangannya berulang kali agar debu di tangannya sedikit berkurang. Emma yang memejamkan matanya sambil bersender di pohon besar itu pun terkejut, kemudian beranjak dan menghampiri gadis tersebut. "Sudah, yes?" tanya Emma sambil mengecek ban mobilnya. "Iya, sudah," jawab gadis tersebut. "Hahaha, ya Ami dong, lihat wajah Ye." Emma memberikan kaca kecil yang selalu dikantonginya kepada gadis itu. Sudah biasa, Miss," jawab gadis itu meringis saat melihat wajah manisnya terlihat kumal dan ada bekas oli yang menempel di wajahnya. "Terserah, yes." Sambil merebut kacanya kembali. Gadis itu hanya menyengir kuda. "Ini buat jajan." Emma memberikan beberapa lembar uang untuk gadis itu. "Tidak perlu, Miss, aku ikhlas membantunya," tolak gadis itu sambil mendorong tangan Emma yang memegang uang tersebut. "Hei, tidak boleh seperti itu, yes. Ini adalah rejeki," kesal Emma. "Tapi sudah, terima, yes. Eke juga makasih," ucap Emma, lalu memasukkan beberapa lembar uang tersebut ke dalam saku seragam sekolah gadis itu dengan paksa. Astaga, gadis itu memekik ketika tangan Emma masuk ke dalam sakunya dan tidak sengaja menyentuh daging kenyal miliknya, membuat darahnya berdesir. Setelah itu, Emma langsung berlalu begitu saja tanpa mengatakan apapun dan segera memasuki mobilnya. "Makasih, Miss," teriak gadis itu sambil melambaikan tangannya saat mobil yang dikendarai Emma menjauh. "Aduh, jantungku, untung saja dia nggak doyan sama Eike, Bo," ucap gadis itu sambil memegang dadanya lalu tergelak. Lumayan buat bayar uang tunggakan sekolah," ucapnya lagi saat menghitung uang dari Emma. 200.000, uang itu sangat berarti untuknya. Tasku," pekik gadis itu sambil memegangi kedua pundaknya. Ia baru tersadar jika tasnya masih berada di atas kap mobil Emma. "Aduh, gimana nih?" ucapnya sambil menghentakkan kakinya kesal, ingin mengejar Emma, akan tetapi tidak mungkin bisa. Akhirnya dia pasrah saja. Soal tugas sekolah, ia bisa meminjam teman sebangkunya nanti. Di sisi lain, Emma tengah menepikan mobilnya sambil mengumpat kesal. "Ya ampun, bodohnya aku." Emma meremat rambutnya frustasi sambil meletakkan kepalanya di atas setir mobil. Begitulah Emma jika tidak ada orang. Ia berbicara normal seperti pria pada umumnya. Itu bukannya tas gadis kecil itu," gumam Emma saat ia mendongakkan kepalanya dan ia melihat ada tas yang bertengger di atas kap mobilnya. "Untung tidak digondol angin," ucapnya saat mengambil tas tersebut dan membawanya masuk ke dalam mobil. "Afika Larasati," Emma tersenyum penuh arti saat melihat gantungan kunci di tas tersebut tertera nama gadis itu. Kemudian Emma menjalankan mobilnya lagi, tapi pikirannya masih melayang dan mengingat kejadian beberapa saat yang lalu. "Kenyal seperti squishy," gumam Emma sambil menatap tangan kanannya yang nakal dan tanpa sengaja menyentuh benda kenyal milik gadis kecil itu. Entah kenapa darah Emma menjadi berdesir saat mengingatnya, dan burung kutilangnya yang sudah lama hibernasi pun sudah mulai siuman dan mengangkat sedikit kepalanya. Karena kisah masa lalunya yang kelam membuat diri Emma terjebak dalam situasi yang tidak pernah ia inginkan.